Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidi wa habibi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan lebih kita tak bertemu. Pada hari ini Allah kembali pertemukan kita, dan kita tidak akan pernah bosan untuk mengharap agar ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat, pernah mengatakan, yang mana perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu wa tukaththiruhu niyyah. Berapa banyak amalan atau perbuatan-perbuatan kecil di hadapan manusia, remeh di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala melahirkan pahala yang begitu banyak dan hebat, begitu besar, dikarenakan niatnya benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan begitu juga betapa banyak amalan-amalan yang besar di hadapan manusia, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat amat luar biasa. Akan tetapi di hadapan Allah, terkadang amalan tersebut melahirkan pahala yang sangat amat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, dikarenakan niatnya yang salah. Kita berharap amalan yang kita lakukan besar dan niat yang kita tujukan kepada Allah adalah niat yang benar, sesuai dengan apa yang Allah harapkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Amin, amin ya rabbal. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Kita telah sampai hadis yang ke berapa? Pertama 10, kecepatan. Berapa? Hadis terakhir, bukan. Hadis ke-6. Hadis ke-6. Di sini hadisnya berbunyi, An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari salah seorang sahabat namanya Abu Abdillah. Abu Abdillah itu apa? Kun fayakun. Kunyah. Bukan kun fayakun. Abu Abdillah. Berarti kalau misalkan ada namanya Abu Abdillah, artinya apa Abu Abdillah ini? Bapaknya si Abdullah. Kalau saya punya anak namanya Ahmad, saya namanya Abu Ahmad. Kalau misalkan saya punya namanya Abdullah, anak Abdullah, jadi saya disebut dengan Abu Abdillah. Di sini Abu Abdillah namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man anaknya Bashir. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya ini siapa? Namanya Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai keduanya. Radhiyallahu anhuma. Meridhai keduanya ini siapa? Bapak dan anaknya. Mana bapak, mana anak? Nah itu sekarang pertanyaannya.
Hah? Bashir siapa? Mamanya? Enggak kan? Bashir itu, ayo, tahu belum sarapan ya, bentar lagi kita sarapan. Bashir itu, nah, ada yang bilang kakek, ada yang bilang bapak, ada yang bilang anak, dan gak ada yang bilang mama. Bashir itu adalah bapak. Nu'man itu si anak. Nu'man bin Bashir, Nu'man anaknya Bashir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, si bapak dan si anak. Semoga Allah meridhai keduanya, dan dua-duanya adalah sahabat Rasul. Kalau kita mendengar nama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bukan huma. Kalau anhu itu kan sendiri, huma dua. Padahal Umar bin Khattab ini, Umar anaknya Al-Khattab. Kenapa tidak di sini disebutkan semoga Allah meridhai keduanya? Karena yang masuk Islam itu hanya Umar saja. Sedangkan ayahnya Al-Khattab bin Nufail itu tidak masuk Islam. Makanya doanya sini semoga Allah meridhoinya. Nya itu hanya kembali kepada Umar saja, bukan kepada ayahnya. Sedangkan Nu'man bin Bashir ini dua-duanya adalah sahabat Rasulullah, dan doanya semoga Allah meridhoi keduanya. Dan menariknya, kalau kita lihat biografi, kita jelaskan secara ringkas. Nu'man ini ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Mekah ketika itu disebut dengan kaum Ansar. Sedangkan yang dari Mekah itu disebut kaum Muhajirin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah itu kan ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Dan di Madinah juga terdapat beberapa kabilah kaum Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani satu lagi Qainuqa. Ketika Rasulullah hijrah, orang-orang Mekah ketika itu datang ke Madinah dan disambut hangat oleh kaum Madinah ketika itu. Orang Yahudi nggak suka. Saking mereka benci kepada Islam, mereka katakan, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Madinah, ketika kalian menerima Muhammad dan agamanya berada di negeri kita ini, istri-istri kalian tidak akan pernah melahirkan anak lagi. Istilahnya bahasa kita dikutuk sama orang Yahudi. Saking kesalnya mereka, saking tidak suka kepada Islam. Jalan 1 bulan Rasulullah hijrah, 2 bulan tidak ada yang hamil ketika itu. Istri-istri para sahabat ketika itu tidak ada yang hamil. Setelah berjalan beberapa bulan, istri Nu'man hamil. Kemudian 14 bulan setelah Rasulullah hijrah, lahirlah namanya Nu'man bin Bashir. Sehingga itu merupakan tamparan keras bagi orang-orang Yahudi. Padahal mereka mengatakan, kami doakan kalian, istri-istri kalian itu tidak pernah melahirkan anak lagi. Kenapa? Karena kalian kalau bahasa kita sok keren. Udahlah kita ini biasa-biasa saja. Kenapa harus diterima mereka? Islam itu agama yang tidak jelas. Kenapa kalian terima? Ketika lahir Nu'man bin Bashir ini menjadi tamparan keras. Ketika sudah lahir Nu'man ini, orang Yahudi bilang apa? Itu nanti anak lahir nggak sampai besarnya wafat dia itu. Besar Nu'man ini, kemudian jadi orang biasa saja itu. Itu orang Yahudi. Kalau di dalam Al-Quran kan banyak kita mendengar dan membaca orang-orang Yahudi itu
tidak puas akan satu hal. Ketika dikasih ini, minta itu. Ketika diperintahkan oleh Nabi Musa berperang, Musa, kamu dengan Tuhanmu saja yang masuk ke sana pergi berperang, kami duduk saja di sini. Itu sudah menjadi watak daripada orang-orang Yahudi tersebut. Nah, ketika Nu'man bin Bashir ini lahir, Rasulullah senang, para sahabat senang ketika itu. Ketika umur Nu'man bin Bashir ini beberapa bulan, ibu daripada Nu'man bin Bashir ini membawa Nu'man ini ke hadapan Rasulullah SAW. Minta apa? Didoakan. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah karangan Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah, di situ disebutkan ketika ibu daripada Nu'man bin Bashir ini membawa Nu'man bin Bashir kepada Rasulullah SAW, ada dua permintaan ibu Nu'man ini kepada Rasulullah. Pertama, wahai Rasulullah, doakan anak saya ini mendapat banyak keturunan. Yang kedua, wahai Rasulullah, doakan anakku ini menjadi orang yang kaya, agar dia mampu membantu orang-orang di sekitarnya. Ketika itu Rasulullah katakan begini, anakmu ini akan aku doakan, dan suatu saat anakmu ini insya Allah akan berada seperti apa yang akan aku ucapkan. Dia akan mendapatkan 3 hal. Pertama, an ya'isha hamidan. Pertama, anakmu ini akan menjadi orang yang hidup terpuji. Yang kedua, an yuqtala syahidan. Nanti ketika dia mendekati ajalnya, dia ini wafat dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang lain, tapi dia syahid. Dan yang ketiga, an yadkhulal jannata, dia akan masuk ke dalam surga. Setelah doa ini dipanjatkan Rasulullah kepada Nu'man bin Bashir ini, berjalanlah beberapa tahun kemudian, dan ketika Muawiyah menjadi khalifah, dan ketika khilafah tersebut diserahkan kepada anak Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, ketika Yazid ini menjadi khalifah, Nu'man bin Bashir ini diangkat menjadi gubernur di Irak. Dan pada saat beliau menjadi gubernur di Irak, terjadi perselisihan antara Yazid bin Muawiyah dengan Imam Husain bin Ali. Tahu Imam Husain kan? Terjadi perselisihan. Ketika perselisihan itu terjadi, Imam Husain berangkat ke Irak. Yazid tahu. Kemudian Yazid memerintahkan kepada gubernurnya, siapa gubernurnya? Nu'man bin Bashir. Dia perintahkan kepada Nu'man bin Bashir agar melawan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Nu'man tahu bahwasanya Khalifah atau Yazid bin Muawiyah memerintahkannya untuk melawan atau bahkan membunuh Husain bin Ali, beliau tahu bahwasanya Husain ini adalah cucu kesayangan Rasulullah. Beliau ketika itu menolak. Kemudian diancam sama Yazid, kau kalau tidak mau, ku copot kau dari jabatan. Kemudian Nu'man mengatakan, silahkan copot saya. Karena keyakinan beliau itu menyampingkan jabatannya sebagai gubernur, dipecat oleh Yazid bin Muawiyah. Benarlah sabda Rasulullah ketika beliau kecil, anak ini ketika besar nanti akan hidup mulia. Ketika dia menolak untuk menghantam atau bahkan menyerang Husain bin Ali, beliau meletakkan jabatannya, beliau hidup dan dipuji oleh kaum muslimin ketika itu. Berjalan waktu lagi, beliau melakukan perjalanan sebagai masyarakat biasa. Ketika berjalan, kemudian ada salah seorang pemuda yang datang kepada Nu'man bin Bashir ini, mengaku bahwasanya dia ini adalah seorang musafir juga, ingin membersamai Nu'man bin Bashir dalam perjalanannya kemanapun. Kemudian karena Nu'man bin Bashir ini orangnya baik, dipersilahkan. Dan ternyata si pemuda itu adalah suruhan untuk membunuh siapa? Nu'man tadi.
Ketika perjalanan, tibalah waktu sholat, mereka sholat. Yang jadi Imam Nu'man bin Bashir, rupanya si pemuda yang menjadi mata-mata dan subuhan ini telah menyimpan pisau yang telah dilumuri racun. Ketika sholat, dikeluarkannya pisau, ditusuknya Nu'man bin Bashir dan wafat ketika itu. Wafat dalam keadaan syahid di bumi. Benarlah sabda Rasulullah bahwasanya dia wafat dalam keadaan an yadkhulul jannata, dia masuk ke dalam surga karena amalan yang banyak dia lakukan. Itulah doa Rasulullah yang terjadi dan dialami oleh periwayat daripada hadis yang akan kita jelaskan. Itu namanya Nu'man bin Bashir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ini sekilas tentang Nu'man bin Bashir. Kemudian apa setelah itu? Qala, Nu'man bin Bashir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nu'man bin Bashir mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang disebut dengan yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang disebut dengan yang haram itu juga jelas. Paham itu ya? Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan adapun di antara keduanya itu apa? Antara yang halal yang jelas tadi dan yang haram yang jelas tadi disebut dengan mushtabihatun. Kalau dalam bahasa kita apa? Di judul aja tadi. Syubhat. Halal jelas, haram juga jelas. Yang kagak jelas ini itu namanya syubhat. Nah, sekarang pertanyaannya, syubhat itu halal atau enggak? Kan gitu. Kata Rasulullah tadi, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang ada di antara keduanya itu disebut dengan syubhat. Syubhat itu yang berada antara yang haram dan halal. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca hadisnya dulu. Kalau enggak kita baca hadisnya, kita jelaskan nanti, takutnya baru setengah penjelasan, waktu sudah habis. Apalagi kalau sudah bunyi ting ting, nah itu ceramah kalau udah bunyi itu pengen nutup aja langsung. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bapak Ibu, Rasulullah ketika berbicara itu dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau terdapat hawa nafsu itu terkesampingkan karena bimbingan wahyu. Kalau kita berbicara itu kebanyakan disetir oleh hawa nafsu, kepentingan. Apalagi kalau udah masuk masa-masa politik ya, tidak ada yang abadi dalam perpolitikan, yang abadi dalam kepentingan. Ketika di sini disebutkan Rasulullah dan ada di antara keduanya itu disebut dengan syubhat, Rasulullah katakan apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Sesungguhnya terkait dengan syubhat tersebut banyak orang tidak tahu. Ketika Rasulullah katakan banyak orang tidak tahu, berarti apa? Penjelasan kebalikannya apa? Pemahaman kebalikannya. Ada segelintir orang yang Rasulullah di sini tidak mengatakan semua orang tidak tahu hukum daripada syubhat itu. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi Rasulullah katakan banyak orang yang tidak tahu terkait dengan kebenaran daripada syubhat itu. Hakikat daripada syubhat itu banyak orang tidak tahu. Faman ittaqa syubhati, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, tidak melakukan sesuatu yang syubhat,
tidak memakan yang disebut dengan syubhat, istabra'a li dinihi wa irdihi, sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksud menyelamatkan agama dan kehormatannya bagaimana? Ada yang tahu? Maksudnya, ketika sesuatu itu syubhat kan nggak tahu jelasnya halal atau haram. Dia tidak melakukan yang syubhat, atau dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang disebut dengan syubhat. Dia menahan dirinya akan hal tersebut. Kalaulah nanti di hadapan Allah ternyata yang syubhat yang pernah dia tinggalkan itu ternyata adalah haram, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dia tidak melakukan dan tidak mengkonsumsinya. Dan kalaupun ternyata yang disebut dengan syubhat ketika dia berada di dunia dahulu ternyata syubhat itu adalah halal, ya juga tidak masalah. Yang halal, sesuatu yang halal itu tidak mesti kita konsumsi juga. Diperbolehkan kepada kita mengambil atau meninggalkannya, namanya halal, bukan wajib. Jadi kalau misalkan ada orang tidak melakukan syubhat, dia telah menyelamatkan agamanya. Yang paling selamat adalah tidak melakukan atau mengkonsumsi yang disebut dengan syubhat. Kata Rasulullah setelah itu, wa man waqa'a fi syubhati, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka ia bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Karami yar'a haulal hima, sebagaimana penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, yushiku an yarta'a fihi, yang hampir menjerumuskannya. Ada penggembala, dia diperbolehkan untuk menggembalakan gembalanya itu di tanah yang diperbolehkan. Akan tetapi tanah yang diperbolehkan ini di sampingnya ada tanah larangan. Si penggembala ini hobi dia menggembalakan kambingnya itu pas di tepi daripada tanah larangan. Namanya kambing enggak punya akal. Dia hampir sama kayak ombak, dilarang seperti disuruh. Coba larang ombak itu, jangan, makin besar dia. Nah, kambing itu ketika digembalakan di samping tanah larangan, maka ditakutkan gembalanya itu akan memasuki tanah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ada di sini raja? Raja? Ada raja? Enggak ada ya? Biasanya kalau raja kita tanya, ada nggak bapak tanah larangan bapak? Dulu raja itu bapak ibu semua, dia punya tanah larangan. Jadi di tanah larangan itu raja ini berburu. Memang di situ dikhususkan untuk raja berburu. Jadi ketika ada rakyat biasa masuk ke dalam tanah larangan itu, dia akan mendapat hukuman daripada raja, karena raja memiliki privasi. Kalau sekarang itu orang-orang kaya besar itu kan mereka kalau misalkan ingin berenang di sebuah pulau yang dibeli kan, mereka ingin privacy. Mereka tidak ingin ada paparazzi ketika itu mereka misalkan lagi melakukan kegiatan, tiba-tiba ada yang foto dan lain sebagainya. Mereka tidak ingin, maka mereka beli pulau tersebut, maka orang lain tidak boleh memasuki pulau itu kecuali dengan izin yang punya. Itu orang kaya. Zaman dulu para raja memiliki tanah larangan. Tidak boleh orang biasa itu masuk ke dalam tanah larangan itu, karena raja ingin berburu di situ, ingin dia itu tidak ada orang lain yang menyaksikannya, biar lebih lepas. Takutnya kalau misalkan ada
wartawan nanti di tanah larangan raja itu ada yang memasukkan ke dalam beritanya hoax pula, kan susah. Makanya raja itu mengkhususkan tanah itu tanah larangan, dan setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi ta'ala maharimu. Ya. Dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Allah juga memiliki larangan. Larangan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha al-jasadu kullu. Ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad kalian itu terdapat segumpal apa? Segumpal daging. Idza salaha, ketika daging atau segumpal daging tersebut baik, salahal jasadu kullu, maka yang lain akan ikutan baik. Wa idza fasada, akan tetapi ingat, ketika segumpal daging itu tidak baik, fasadal jasadu kullu, maka anggota yang lain juga akan rusak, tidak baik. Ala wajiyal qalbu, ingat, sesuatu tersebut disebut dengan qalbu. Ini selesai hadis kita nih, kita tutup nih. Sudah selesai kita baca nih riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ada penjelasannya Bapak Ibu semua. Makanya saya sampaikan tadi, kita sampaikan dulu hadisnya, nanti kita jelaskan. Kalau kita jelaskan satu-satu nanti baru setengah sudah bunyi. Kalau udah bunyi langsung saya tutup. Nah begini, perhatikan. Antara yang halal, haram dan syubhat itu kalau misalkan kita ilustrasikan itu seperti ini, seperti di layar, tatap layar kita. Halal itu dalam sebuah lingkaran, haram itu dalam sebuah lingkaran. Antara yang halal dan yang haram ini tuh jelas. Kalau misalkan kita seperti ini kan, nah ini jelas nih. Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Sedangkan yang tidak jelas itu, yang samar-samar itu disebut dengan syubhat. Sekarang ditanya kepada kita, syubhat itu boleh atau tidak? Ini ada Bapak Ibu semua, syubhat itu boleh nggak? Kayaknya boleh, Sir. Boleh, Sir? Enggak boleh, Sir. Namanya syubhat, nggak jelas. Jadi kita angkut dan kita jawab tidak. Bagaimana? Nggak bisa kemana dan kemari. Sudah syubhat dan tidak jelas di antara yang haram dan halal. Kalau misalkan kita katakan tadi, oh syubhat itu haram, haram sudah ada kelasnya, kelas haram. Kita katakan syubhat itu halal, oh, halal sudah ada kelasnya. Jadi apa sih hukumnya syubhat ini? Boleh tidak? Karena di hadapan kita terkadang banyak yang contoh mudahnya apa Ustaz? Ini minum itu hukumnya apa? Minum. Kalau saya bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang haram. Saya minum haram nih. Halal kan? Sekalian kan? Sekalian minum, sekalian nanya. Yang haram dan halal. Syubhat minum itu hukumnya halal. Kalau minum punya Ustaz, halal juga kalau isi kan. Mencuri haram. Gaji, jangan ragu lah. Kalau sempat Bapak Ibu ragu gaji, kayaknya susah enggak? Gaji itu halal. SPPD, surat perintah perjalanan dinas, halal. SPPD-nya 5 hari, cair 5 hari.
haram. SPPD-nya 5 hari, kemudian dibuat jadi 3 hari, laporannya 5 hari. Halal Ustaz, halal dan haram. Gimana? Gaji halal, SPPD halal. Kalau misalkan 5 hari, yang cair 5 hari dan benar secara fakta, gitu, halal. Tapi kalau misalnya SPPD-nya 5 hari di dalam laporan, dibuat sempit 3 hari, laporannya 5 hari dan cair 5 hari, itu hukumnya haram atau syubhat? Bapak Ibu semua, kita saja ketika ditanya seperti ini, kita berbeda pendapat. Para ulama ketika melihat sebuah permasalahan, wajar mereka berbeda pendapat. Kalau misalkan kita katakan SPPD yang seperti itu, SPPD pada asalnya halal. Tapi kalau dibuat seperti itu, bisa syubhat, bisa haram. Haram ketika kita menggabungkan dan kita konsumsi, itu haram. Syubhat, ya, ketika kita bisa memisahkannya, kita lihat bahwasanya hal tersebut kan tidak jelas. Kenapa kita katakan tidak jelas? Karena di dalam hal tersebut ada hak kita. Hak kita berapa hari misalkan? Ketika SPPD-nya 5 hari, kita buat jadi kejadiannya sebenarnya 3 hari, kemudian kita cairkan 5 hari. Hak kita 3 hari. Sedangkan 2 lagi, itu bukan hak kita. Ketika kita mampu melihat misalkan 1 hari itu 1 juta, berarti kalau misalkan 5 hari cair 5 juta. Sedangkan hak kita 3 juta. Ketika kita mampu memisahkan 3 juta itu hak saya, 2 juta itu bukan hak saya, itu sudah jelas. Yang halal 3 juta, yang haram 2 juta. Bukan syubhat lagi dia. Syubhat itu kalau sudah tidak jelas. Maksud tidak jelas bagaimana? Di antara 5 juta itu saya nggak tahu hak saya berapa. Yang mana yang halal, yang mana yang haram, saya tidak tahu. Itu syubhat. Tapi kalau kita sudah tahu, maka itu bukan syubhat lagi. Sudah halal atau haram. Makanya mindset kita ini, kita syubhat itu sesuatu yang tidak jelas. Ya. Kalau memang kita melihat sesuatu yang tidak jelas, kita meninggalkan dia. Karena memang kita tidak bisa memilah dan memilih mana yang halalnya, mana yang haramnya, karena sudah tergabung. Ya. Kita tinggalkan, maka kita telah menyelamatkan agama dan diri kita. Nah, Ibnu Munzir, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bughar dalam kitabnya Al-Wafi, Imam Ibnu Munzir ini membagi syubhat kepada 3. Syubhat itu ternyata ada levelnya Bapak Ibu semua, tidak satu tingkatan. Pertama, pada awalnya halal, kemudian ragu akan keharaman. Awalnya yakin dia ini halal, ini hak saya, ini halal. Tapi tiba-tiba kayaknya haram. Hukum dasarnya apa? Halal. Tapi tiba-tiba ada keraguan. Kayaknya nggak halal. Kayaknya. Kalau seperti ini, hukumnya halal. Karena keraguan tadi tidak dapat menggoyahkan yang namanya keyakinan. Dibalik ketika itu, kata Ibnu Munzir. Yang kedua, level kedua, awalnya haram. Ini misalkan punya orang, tiba-tiba kayaknya ini punya saya ini. Keraguan datang kan, maka hukumnya haram. Para ulama fikih biasa itu menyebutkan contoh terkait keraguan seperti ini, seperti orang yang sedang berwudu, yang ada wudunya. Misalkan gini, saya ada wudu, dalam keyakinan saya sudah saya berwudu, kemudian saya tidak berhadas kecil apalagi berhadas besar. 10 menit berjalan, ada keraguan, kayaknya saya udah buang angin dah. Paham tidak?
Awalnya saya berwudu, tiba-tiba ada keraguan, kayaknya tadi saya buang angin. Hukum wudunya apa? Hukum wudunya sah. Karena keraguan itu tidak dapat menggoyahkan yang namanya keyakinan di awal. Maka ketika keraguan seperti ini yang diambil adalah hukum dasarnya. Pada dasarnya dia telah berwudu, tiba-tiba 10 menit kemudian ada keraguan. Kalau misalkan dibalik, misalkan dia nggak ada wudu nih, saya nggak ada wudu, 10 menit kemudian saya, kayaknya saya tadi udah berwudu lah. Jadi hukum wudunya tidak berwudu dia, karena yang diambil adalah hukum dasar. Adanya keraguan itu tidak dapat menggoyahkan yang namanya keyakinan. Yang dapat menggoyahkan keyakinan itu adalah keyakinan yang sama. Keyakinan yang sama bagaimana? Contoh, saya sudah berwudu, tiba-tiba 10 menit kemudian saya ragu, kayaknya saya sudah buang angin. Itu kan keraguan, wudunya masih ada. Yang disebut dengan keyakinan yang mampu menggoyahkan keyakinan tadi, contohnya apa? Misalkan tiba-tiba teman saya di samping, Ustaz, tadi saya dengar Ustaz buang angin, besar pula suaranya, bau pula Ustaz. Nah itu keyakinan. Sehingga keyakinan yang disebutkan oleh di samping saya itu mampu menggoyahkan keyakinan yang awal. Nah hukumnya seperti itu, dan syubhat pun seperti itu. Ketika dia yakin bahwasanya itu halal, tiba-tiba ada bisikan keraguan bahwasanya mengatakan itu tidak halal, maka itu pada dasarnya adalah halal. Yang kedua, pada awalnya haram, maka ketika datang keraguan, maka dia tetap berada pada yang haram. Yang ketiga, antara halal dan haram sama-sama kuat. Kalau sudah kuat seperti ini, inilah yang disebut dengan syubhat yang paling hebat. Nggak bisa kita membandingkan yang mana yang halalnya, yang mana yang haramnya. Kita pun beristighfar, akhirnya saya tidak bisa tahu mana yang halalnya, mana yang haram. Dipisah pun tidak bisa. Maka para ulama mengatakan seperti ini, kalau kalian mendapatkan hal seperti ini lebih baik dan jauh lebih baik itu tinggalkan. Ketika kalian meninggalkan, kata para ulama, kalian telah menyelamatkan agama dan kehormatan kalian. Nah ini pembagian daripada Ibnu Munzir. Nah ini ada penjelasan yang baik, yang menarik, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Bukan orang Jordan, namanya Jordani, di salah satu kota yang ada di Mesir. Dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lughawiyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang melakukan sesuatu yang halal, akan tetapi menurut kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang syubhat, maka secara hukum Islam ia tetap boleh melakukannya. Akan tetapi, jika ia takut akan menyebabkan celah orang-orang untuk mencela dan merendahkan dirinya disebabkan oleh perkara tersebut, maka dalam hal ini lebih baik untuk ditinggalkan. Karena itu lebih baik untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Menurut kita, sesuatu yang kita lakukan ini diperbolehkan. Karena kita tahu ini memang diperbolehkan. Tapi dalam pandangan masyarakat itu syubhat, tidak jelas. Karena dalam keyakinan tadi, bukan keyakinan buatan ya, memang keyakinan itu tadi halal dan boleh kita lakukan. Secara hukum Islam itu boleh kita lakukan. Tapi kalau ditanya mana lebih baik untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan, orang lain akan membicarakan kita tadi. Karena dalam pandangan mereka, apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang disebut dengan syubhat.
Berbeda halnya kalau misalkan kita meyakini sesuatu yang halal, kemudian dalam keyakinan masyarakat itu adalah halal, datang sebagai masyarakat menganggap itu syubhat, itu tak dianggap. Itu tetap bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan hanya kita saja yang meyakini itu boleh, akan tetapi masyarakat secara umum itu meyakini tidak boleh, secara hukum Islam kita boleh melakukan, akan tetapi lebih baik untuk tidak melakukan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan sesuatu, orang lain berbicara tentang kita, menggibahi kita, menggosipi kita, atau bahkan memfitnah kita, berdosa tak mereka? Berdosa. Kalau misalkan kita mendapatkan pahala sementara mereka mendapatkan dosa, kan kasihan mereka. Kalau dalam bahasa kasih sayang itu, lebih baik kita tidak membuka celah agar mereka mendapatkan dosa tadi. Kita tutup kesempatan agar mereka tidak mendapatkan dosa tadi. Makanya seorang mukmin itu adalah bukan bahagia ketika saudaranya berdosa, akan tetapi seorang mukmin sejati itu ketika dia berpahala, saudaranya juga mendapatkan pahala. Nanti kalau misalkan kayak gitu masuk surga kita sedikit nanti. Surga itu luas. Nggak apa-apa Ustaz, enak di surga Ustaz. Banyak kaplingan tanah kita kan banyak Ustaz. Nanti bisa hektaran kita punya gitu ya. Bisa bangun ini, berbisnis kita lagi di sana Ustaz. Nggak ada lagi. Sebisa mungkin masuk ke dalam surga itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang percaya akan Tuhan. Kalau sudah tidak percaya dengan Tuhan, sudah masalah. Kemarin saya mengawas ujian tengah semester. Kemudian salah satu mahasiswa mengatakan, Ustaz, ini lagi ujian. Ustaz, bisa saya nanti diskusi sama Ustaz? Bisa. Diskusi apa ini? Bukan diskusi masalah soal supaya Ustaz jawab soal sekarang kan? Bukan Ustaz. Besar gak masalahnya? Lumayan. Oke. Setelah ujian ini tunggu saya. Kemudian ditunggu. Kemudian selesai ujian, saya ketemu dengan mahasiswi ini. Apa masalahnya? Begini Ustaz. Ini mohon maaf Ustaz. Ya, saya maafkan. Saya tidak percaya dengan Tuhan Ustaz. Jadi sama Ustaz percaya nggak? Percaya. Sekarang saya tanya, kamu tidak percaya dengan Tuhan, kenapa? Karena saya tidak bisa melihat Tuhan itu. Oke. Kemudian apa lagi nama saya tidak percaya adanya hari akhir. Kenapa? Karena kita belum pernah merasakan. Oke. Saya tanya, nah, orang tua kamu tahu bahwasanya kamu meragukan adanya Tuhan, kemudian kamu meragukan hari akhir, tahu saya. Terus apa yang dikatakan orang tua? Orang tua saya atau ayah saya mengatakan, kamu nggak bisa seperti itu. Kamu harus percaya Tuhan. Baik. Saya sebenarnya kaget, tapi saya tidak boleh memperlihatkan kekagetan saya. Nanti dia menjauh. Saya beri dia kesempatan. Nah, nanti hari Senin kamu datang ke ruang dosen, kita akan diskusi di sini. Kamu tidak usah takut. Mungkin ada beberapa hal atau miskomunikasi atau misinformasi yang ada di dalam pikiran. Kita akan coba untuk meluruskannya. Nanti apapun pertanyaanmu, tanyakan saja kepada Ustaz. Kita tidak akan berduaan di situ. Di situ ruang dosen, banyak dosen. Meskipun ketika berbicara itu hanya berdua, tapi semua terbuka. Dan ini terkait dengan apa? Dengan ketika saya ditugaskan di sini menyampaikan khutbah ketika tarawih. Masih ingat? Udah pada lupa ya. Ketika itu saya menyampaikan, ada seorang dokter yang mengatakan bahwasanya dia tidak percaya dengan doa. Masih ingat? Dan si dokter ini mengatakan, dokter ya, dia muslim, dia mengatakan, si dokter, saya itu sering ditulis sebagai seorang ateis, kata si dokter. Padahal saya bukan seorang ateis.
Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan itu ada, syukur. Kalau tidak ada, tidak masalah. Karena itu tidak penting. Itu dokter, agamanya Islam katanya, banyak pengikutnya. Kalau dia mengatakan di hadapan kita, Bapak Ibu semua, kita dengan lantang mengatakan, saya tidak setuju dengan Anda. Tapi tidakkah kita memiliki anak? Anak kita kalau terjangkit pemikiran yang seperti ini, dia tidak percaya akan Tuhan, dia tidak percaya akan doa, dia tidak percaya akan hari akhir. Bahaya nggak itu? Kenapa? Mereka anak-anak itu punya HP. Mereka lebih mengedepankan logika, sementara kita mengedepankan larangan. Kita tidak membersamai logika dengan pemahaman yang ada dalam pikiran mereka. Makanya tidak sedikit orang-orang yang terjangkit hal seperti itu. Makanya saya sangat konsen terhadap untuk bisa memberikan penjelasan sebisa mungkin apa yang mereka yakini atau ambil dari apa yang saya jelaskan itu masuk secara logika. Karena kalau misalkan generasi kita sudah tidak percaya dengan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, tidak percaya akan adanya Allah, tidak percaya akan kekuatan doa, tidak percaya akan hari akhir, itu masalah besar. Generasi kita akan menjadi generasi yang bagaimana? Akan menjadi generasi yang bermasalah. Tidak akan pernah kita dapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan pernah. Hanya dilihat secara bangunan bagus, misalkan di sebuah negara, kemudian terkait dengan pandangan-pandangan secara agama itu mereka tidak peduli lagi, karena mereka sudah menghapus posisi Tuhan atau keyakinan dalam diri mereka. Itu akan terjadi kekeringan dalam diri mereka. Oke, kita lanjut. Pesan penting daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, dan mana perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Apa kata Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Man 'arrada nafsahu lid-duhan fala yalumanna man asaa bihi dhann. Barang siapa yang sengaja membuka dirinya untuk dicurigai oleh orang banyak, janganlah ia menyalahkan orang yang berprasangka buruk kepada. Janganlah menyalahkan orang yang berprasangka buruk kepadanya. Yang salah itu bukan orang yang berprasangka buruk secara keseluruhan. Dia salah, yang punya prasangka juga salah. Sama-sama salah. Ibarat kalau kita sekarang mungkin di TV itu ada orang yang membuka aurat kan. Kemudian ketika ada misalkan perempuan yang membuka aurat, kemudian diganggu sama orang, kemudian dia marah. Kenapa dia marah? Dia yang menyebabkan orang lain, dia yang memunculkan celah agar orang lain menggoda dirinya. Cobalah kalau misalkan dia memakai pakaian yang tertutup misalkan, yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya misalkan, digoda nggak sama orang? Kalaupun digoda udah parah kan? Tapi kalau misalkan dia pakaian you can see, ya, dia kemudian digoda, kemudian diganggu sama orang, ya, dia menyebabkan dirinya untuk diganggu. Jangan hanya menyalahkan orang yang mengganggu, karena Anda membuka celah tersebut untuk diganggu. Atau ada orang punya kebiasaan, wah saya apa yang harus saya lakukan ini biar FYP, biar jadi pembicaraan banyak orang. Istilahnya bahasa kita itu apa perbuatan syubhat yang akan saya lakukan. Ketika saya melakukan, orang lain akan membicarakannya. Ya, sedikit lagi Bapak ya. Bagaimana hukumnya jikalau ada orang tua memerintahkan atau menyuruh anaknya untuk melakukan sebuah perbuatan yang syubhat? Ini perbuatan syubhat misalkan. Kemudian orang tua memerintahkan, si anak ini harus patuh atau tidak? Kalau yang haram sepakat semua. Kalau ada orang tua yang menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang haram, tidak boleh anak itu patuh, tapi harus menjaga sopan santun. Tapi ini perbuatan syubhat. Misalkan ada sesuatu yang syubhat, orang tuanya mengatakan makan ini nak, meskipun syubhat kamu harus makan.
Apa yang harus dilakukan di sana? Kira-kira apa? Ini misalkan makanan syubhat, nggak tahu sumbernya dari mana, tapi makanan ini ada di rumah. Kalau dilihat secara halal, yang ada di rumah kita punya kita. Tapi satu rumah pun nggak tahu ini dari mana. Itu syubhat kan? Nggak jelas dia. Tiba-tiba ada orang tua makan enak makanan ini. Di mana ini? Bisa nggak? Bishr bin Al-Harith, salah seorang ulama besar, mengatakan la ta'ata lahum fi syubhat. Si anak itu tidak boleh mematuhi orang tuanya untuk memakan yang syubhat sebelum tahu akan keasliannya halal atau haram. Halal boleh, haram tidak boleh. Selama masih syubhat nggak boleh. Yang kedua, Muhammad bin Muqatil Al-Abbadani mengatakan itu kan bukan haram, itu perintah orang tua, dia wajib untuk mentaatinya. Itu pendapat yang ketiga Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika melihat permasalahan ini dia tawakuf, tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi akan melihat kondisi. Ada 3 pendapat. Bapak pilih yang mana? Pilih yang mana ini? Pilih pendapat Ustaz gitu. Saya kayaknya Imam Ahmad aja. Oke, terakhir di sini kan penjelasan halal haram syubhat. Kemudian di akhir apa kata Rasulullah? Menjelaskan masalah hati. Pertanyaan pentingnya, kenapa penjelasan tentang halal haram dan syubhat ini dikaitkan Rasulullah dengan penjelasan qalbu atau hati dalam pandangan, ya bisa dibilang dalam pandangan mental. Kenapa mesti Rasulullah pada akhirnya itu menjelaskan tentang hati? Di awal menjelaskan tentang halal haram syubhat, di akhir menjelaskan tentang hati-hati ini. Kalau misalkan qalbu ini kalau misalkan baik, semua itu baik. Kalau tidak baik, semua akan bermasalah. Kenapa? Karena hati itu sangat dipengaruhi terhadap sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau yang haram, hati tersebut akan bergeser ke arah kebaikan. Kalau kita masukkan sesuatu yang haram, dia akan bergeser ke arah keburukan. Makanya Rasulullah mengatakan, ingatlah di dalam diri kalian itu ada segumpal daging yang kalau misalkan segumpal daging itu baik, semua itu baik. Makanya Imam Ghazali mengatakan hati itu seperti raja pada sebuah tempat. Jiwa-jiwa seseorang itu seperti kota, sedangkan rajanya atau pemimpinnya adalah hati. Sedangkan panglima perangnya adalah akal. Ketika hati seseorang tersebut baik, rajanya baik, dia akan memerintahkan panglima perangnya untuk melakukan sesuai apa yang dia perintahkan. Tapi ketika hatinya yang menjadi raja itu tidak baik, dia akan perintahkan panglima perangnya atau akalnya untuk melakukan yang tidak baik. Maka itu hati atau qalbu itu sangat mengambil banyak peran di dalam kehidupan manusia. Nah, begitulah. Karena keterbatasan waktu, kita akan membuka 5 sampai 10 menit pertanyaan, ya. Karena kalau misalkan setelah syuruk, kita akan menunggu 10 sampai 12 menit untuk bisa melakukan salat sunnah isyraq atau salat sunnah duha. Terakhir ini hati menurut sudah dijelaskan tadi. 9 perkara yang dapat menjaga hati atau qalbu tadi. Pertama, membaca Al-Quran dengan cara tadabbur. Ya, kita membaca Al-Quran, baca terjemahannya dan kita mentadabburinya. Itu cara untuk mendapatkan hati atau qalbu yang baik. Kedua, khalaqul batan bitaqlilil aql. Menyedikitkan makan. Jangan perut kita dipenuhi oleh makanan. Karena kalau misalkan dipenuhi oleh makanan, bawaannya ngantuk, bawaannya malas. Yang ketiga, qiyamul laili bil ibadati, menghidupkan malam dengan ibadah. At-tadarru' inda sahar, berdoa dengan penuh kekhusyuan ketika waktu sahur. Mujalatus shalihin, bermujalasah atau duduk atau membersamai orang-orang saleh. As-samtu amma la ya'ni,
Dia terhadap perkara yang tidak penting tidak usah berbicara kecuali hal-hal yang penting. Al-uzlah an ahlil jahl, meninggalkan atau tidak bersama orang-orang yang buruk. Maksud buruk di sini orang-orang yang selalu membicarakan aib orang, membicarakan sesuatu yang tidak penting, itu meninggalkan hal tersebut dapat menjaga qalb. Tarkul khawdi fin nasi, tidak mudah membicarakan aib orang lain. Dan terakhir adalah aklul halal wa warasulah, memakan atau mengkonsumsi yang halal, karena itu adalah puncaknya. Seperti yang kita jelaskan tadi ketika Rasulullah mengatakan di dalam hati, di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik semua baik, kalau dia bermasalah semua bermasalah. Dan 9 perkara ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Luluhiyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah pada halaman 166. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu mengkonsumsi atau bahkan melakukan sesuatu yang dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah, dan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu menjaga qalbu kita agar qalbu tersebut lurus, sehingga menjadikan kita orang-orang yang selalu mudah untuk melakukan kebaikan, yang selalu mudah untuk menebarkan kebaikan di antara orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Banyak menurut. Iya kan, waktu hari itu sholat di Istiqlal, sholat zuhur. Itu yang di sebelahnya itu paginya orang itu tidak jadikan Allah. Ini termasuk apa yang bisa Subhat itu ya. Aku bisa orang aja. Baik. Terkait masalah kita mungkin bisa melihat orang-orang yang ketika takbiratul ihram berkali-kali. Dan kita perlu garis bawahi, takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Ketika takbiratul ihram itu tidak ada, salatnya batal. Itu pertama. Yang kedua, yang disebut dengan takbiratul ihram itu bukan gerakan tangan. Kayaknya sudah pernah saya jelaskan, bukan gerakan tangan. Saya kalau misalkan sholat, misalkan gini, nggak ngomong apa-apa, sholat saya tidak sah. Tidak sah. Yang disebut dengan takbiratul ihram itu adalah perkataan kita Allah. Ketika saya misalkan hanya Allahu Akbar, sholat saya sah. Yang paling sempurna ketika takbiratul ihram angkat tangan ini, ulama fikih semua sepakat hukumnya sunnah. Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak masalah, tidak menjadikan amalan batal. Dan Allahu Akbar itulah yang disebut dengan takbiratul ihram, yang disebut dengan rukunnya sholat. Kira-kira kalau ditanya kepada Bapak Ibu semua, pernah tidak melihat orang di samping kita kalau sholat itu nggak ada ucapan Allah? Ada? Dia hanya melakukan sunnah, tapi dia meninggalkan yang namanya rukun. Tidak sah kalau dia tidak tahu. Kalau sudah tahu, kalau itu terpulang kepada Allah. Tapi bagi orang yang tahu kemudian tidak melakukan, dipastikan itu tidak sah. Nah, kalau berulang-ulang tadi, ya, itu takbiratul ihram. Kalau misalkan takbirnya ketika ruku, itu bukan takbiratul ihram lagi namanya, takbiratul intiqal. Hukumnya sudah sunnah. Yang rukun itu hanya di awal. Makanya kalau Bapak Ibu semua, kalau misalkan datang ke sholat dan dalam keadaan masbuk, jangan lupa, apalagi ketika menemukan imam itu sudah ruku, jangan langsung ruku. Ada rukun yang terhilangkan di situ apa? Ada dua. Pertama takbiratul ihram, yang kedua al-qiyam, berdiri. Maka yang harus kita lakukan ketika kita masbuk, menemukan imam lagi ruku, tidak usah buru-buru, angkat takbir Allahu Akbar, berdiri sejenak, hanya 2 detik, kemudian baru
Yang sering dilakukan oleh orang lain ketika Allahu Akbar langsung dia ruku. Allahu Akbar langsung. Itu bahaya. Nah, kalau misalkan berulang-ulang seperti itu, kalau memang dia kurang meyakini takbiratul ihramnya itu kurang pas, dia boleh mengulang, tapi jangan terlalu banyak mengulang. Itu akan menimbulkan pembicaraan bagi orang lain. Kan yang disebut takbiratul ihram itu bukan pasnya ini dengan ini. Allahu Akbar saja sudah dikatakan telah melakukan rukun. Nah, seperti itu. Ada yang lain? 8 menit. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah materi yang sangat bagus, yang kemungkinan materi sebuah ini tidak ada agama yang membahas selain Islam. Maka kita berbahagia, agama kita sangat sempurna. Baik Ustaz, sekarang atas kesempatan yang diberikan mengenai materi sebuah ini, 2 kasus Ustaz yang mau tanyakan. Kasus yang pertama, apabila satu keluarga istrinya jualan sementara suaminya kerja di bank. Nah ini pihak anak atau pihak keluarga dia berada dalam area asuhan atau keluarga asuhan. Katanya yang kedua Ustaz, ada seseorang yang bekerja di hotel. Nah di hotel itu kita tahu hasil penghasilan hotel itu ada yang haram dan ada yang halal. Misalnya ada diskotiknya atau karaoke-nya yang menjual minuman keras. Bagaimana status karyawan tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat pertanyaan ini. Oke, ada yang berani menjawab? Nah jadi gini, terkait misalkan kita mengetahui ada sebuah kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang awalnya dilarang itu diperbolehkan. Itu kaidah umum yang disepakati oleh seluruh para ulama. Kalau memang dalam keadaan, misal kita mengambil perumpamaan lain dulu, nanti kita akan masuk ke dalam case yang pertama Bapak ya. Kalau misalkan tidak ada pekerjaan lain, sudah dicoba kemana-kemari, kemudian tidak mendapatkan dan hanya mendapatkan pekerjaan yang dalam pandangan Islam itu sangat bermasalah misalkan, maka dalam hal ini itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan sudah ada mata pencaharian lain, kemudian masih bekerja di tempat yang mayoritas ulama itu menganggap itu tidak diperbolehkan, sebaiknya itu ditinggalkan. Meskipun ada sebagian kecil para ulama yang memperbolehkan orang bekerja di bank konvensional tadi, ya sebagian kecil. Mungkin ada pertimbangan yang mereka katakan, salah satunya adalah bahwasanya bank itu tidak memiliki hukum. Karena yang memiliki hukum itu adalah orang mukallaf itu, kelakuan seseorang. Akan tetapi bank secara benda dia tidak memiliki hukum. Ya. Nah, mungkin sebagian kecil para ulama memandangnya seperti itu, akan tetapi mayoritas ulama menganggap bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan, sebaiknya untuk ditinggalkan. Tapi kalau bank syariah itu diperbolehkan, meskipun ada sebagian ulama yang masih melihat di bank syariah itu ada sesuatu yang harus dikaji lebih ulang lagi. Terlepas daripada situ, kalau kita bertanya bank syariah atau konvensional, ya kita jelas mengatakan lebih baik di bank, jauh lebih baik di bank syariah. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan waktu untuk bisa keluar dari situ, maka dia meminta pertolongan kepada Allah agar dia diberikan jalan untuk bisa keluar dari situ. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bekerja di hotel sementara dia di hotel tersebut terdapat diskotik gitu, ya nggak mungkin di diskotik itu tadabbur Al-Quran kan?
Nggak mungkin saya diundang ke situ, ada kajian kita malam ini diskotik diisi oleh Ustaz Dr. Afrizal TW LCMA. Materinya apa? Materinya adalah syubhat. Nah, ada kan ini. Nah, kalau misalkan ada orang yang bekerja di hotel itu dan dia ditempatkan di diskotik, ya, sebaiknya dia mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan dia ditempatkan tidak terkait dengan diskotik, hanya menerima kalau misalkan ada tamu, dia membawa tamu ke hotel, ke kamarnya, kemudian dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau memang dia ditempatkan di situ dan dia tidak bisa di diskotik tadi, tidak bisa menggeser dirinya ke bagian lain, maka jauh lebih baik dia mencari pekerjaan lain. Nah, lagi-lagi kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak diarahkan kepada tempat-tempat yang seperti itu, ya, karena itu memang ujian. Sering sekali saya sampaikan bahwasanya kita ini diumpamakan seperti orang yang berada di dalam sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu ada meja-meja dan soalnya ada paket A, paket B, paket C, paket D, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk ke dalam ruangan tersebut, kita diperintahkan oleh Allah, Afrizal, kamu kerjakan paket A. Paket A itu apa? Tentang ekonomi. Kamu akan diuji oleh Allah di dunia dengan ekonomi. Kemudian ada orang yang diuji oleh Allah, kerjakan paket C. Apa itu paket C? Terkait dengan mungkin hubungannya dengan keluarganya kurang baik. Masing-masing kita mempunyai ujian masing-masing. Maka dari itu kita tidak pernah melepaskan diri akan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mampu melakukan apapun yang Dia inginkan. Lebih kurang seperti itu, Bapak. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ulumin la tanfa'u wa min qulubin la takhsha wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.